الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما شأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه وصلواته وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان علمنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ورفقا وهدى وصلاحا يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji dan puji Allah Jalla wa'ala yang masih memberikan kita kekuatan untuk bisa terus menjalani puasa dalam kondisi ujian seperti saat ini bagi sebagian santri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang antum lalui sebagai penggerak di timbangan kebaikan antum di akhirat. Inna walillahi wa ta'ala. Ikhwatal iman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada sore hari ini sebagaimana yang diberikan tanggung jawab pada saya dari panitia adalah berkaitan dengan judul penggatal dan perusak puasa. Mungkin kalau kita terjemahkan bahasa Arabnya, mubtilah asyam wa musidat. Mubtilah asyam wa musidat. Dan ada mubtilah dan musidat akan kita bahas setelah pembahasan dari pengertian puasa. Puasa sudah dipanggil pengertiannya, sudah di pertemuan yang lalu. Sebagaimana yang aku pelajari di dalam kelas, bahwasanya puasa adalah ibadah. Dia adalah ibadah atau at-ta'abbud billahi bil imsaki an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurub syams. Dia adalah ibadah. Berarti puasa ini ibadah, bukan apa? Ada. Udah musim puasa, saya puasa. Kenapa puasa? Ikut sama orang-orang. Ini ada. Kalau ibadah, kenapa harus puasa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa. Apa dalilnya wajib berpuasa? Sampai benar saya bukan aku. Hukumnya apa? Wajib. Dalilnya apa? Kutiba alaikumus syiyam, sebagaimana aku sudah pelajari yang sekarang kelas 12 dahulu sama anak, bahwasanya puasa Syawal itu tidak ujuk-ujuk langsung diwajibkan bulan Ramadan. Tidak langsung saat diturunkan langsung wajib bulan Ramadan, tidak. Tetapi puasa itu ada norma, ada tahapan-tahapan yang dimana awalnya tidak langsung 1 bulan, tetapi ada tahapan. Dan sampai di ayat yang berikutnya baru kita tahu bahwa puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra, siapa yang dari kalian yang menyaksikan bahwasanya bulan ini datang, Faman syahida minkum syahra falyasum, maka hendaknya dia berpuasa. Inilah maksud dari kata ta'abbudillah. Antum puasa karena diperintah sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu apa? Ismun jami'un bi kulli ma yuhibbullah
wa yarda min al-aqwali wal af'ali al-zahirah wal batinah. Dia adalah sebuah nama yang general terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Tahu dari mana Allah mencintai sesuatu? Di antara bukti bahwasanya Allah mencintai sebuah perkara adalah Allah memerintahkan perkara tersebut. Tahu dari mana Allah mencintai puasa? Allah memerintahkannya. Tidak mungkin Allah itu memerintahkan sesuatu yang Allah benci. Sehingga dari sini kita tahu bahwasanya puasa dicintai. Kalau puasa itu dicintai, puasa itu ibadah. Sehingga puasa adalah at-ta'abbud billahi, ibadah kepada Allah. Dengan apa? Dengan menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sehingga puasa itu insyaAllah, kalau mau dikatakan puasa yang sah, itu harus terpenuhi idza tawaffara fihi asy-syurut wal furud wa jami'ul arkan wa tafa jami'ul mawani'. Kalau dilengkapi semua syarat-syarat yang diminta sama Islam, untuk melakukan semua kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, rukun-rukunnya harus kamu kerjakan, dan harus hilang semua pencegah-pencegah yang bisa membuat puasa itu tidak sah. Maka kalau itu baru puasa itu bisa dikatakan sah. Kalau ada satu saja yang tidak terpenuhi dari 4 hal tadi, maka puasa itu tidak sah. Kemarin aku belajar dengan Ustaz siapa? Hamid terkait apa? Apa? Arkan, ya, wasyurut, sahih. Nah, kalau salah satu rukun dan syurut yang dijelaskan oleh Ustaz Hamid kemarin tidak terpenuhi pada diri itu, puasa tidak sah. Bisa dipahami? Sekarang kita akan masuk kepada bagian kedua dari syarat sah, yaitu intafa jami'ul mawani, harus hilang semua pencegah-pencegahnya. Kalau muncul salah satu dari pencegahnya, maka puasa itu disebut sebagai puasa yang batil. Fasid. Apa yang batil sama fasid? Kelas 11, kelas 12. Kelas 11, kelas 12. Al fasid. Qala an-Nazim hafizahullah ta'ala, wa ma bihi tarattaba al-murad fasihhatu wa bidduha al-fasad. Apa-apa yang terpenuhi, tercapai tujuannya, maka dia itu disebut sebagai sahih. Dan sebaliknya, wa bidduhu al-fasad, dan sebaliknya disebut sebagai fasad, yaitu rusak, batil. Atau kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Usul min Ilmi Usul, beliau mengatakan al-butlan atau al-fasad, dan kedua kata ini, butlan dan fasad, memiliki makna yang sama. Butlan dan fasad, batil sama fasid, itu memiliki makna yang sama. Apa makna keduanya? Yaitu ma'ala tatarattab atharu fi'lihi alaihi ibadatan kanat au aqdan. Dia adalah apa-apa yang tidak muncul bekas-bekasnya atau konsekuensinya dari perbuatan tersebut, baik yang dilakukan adalah dalam bentuk ibadah maupun akad. Kalau konsekuensi dari ibadahnya tidak terjalani, maka ibadah tersebut dikatakan batil. Makanya waktu anak ngajar tentang kelas 10, anak bilang wudu itu batal, berarti harus diapakan? Diulang, karena tidak diamalkan. Jelas?
Kapan kapan ibadah itu dikatakan sudah tercapai tujuannya? Idza saqata bihi talab wa bari'ati ad-dhimmah. Kalau permintaannya sudah tidak diminta lagi dari antum dan antum sudah tidak ada tanggungan untuk mengerjakannya lagi, maka tatkala itu ibadah itu dikatakan ibadah yang sahih. Bisa dipahami? Kalau antum habis wudu, terus ada ustaz yang dia langsung jin wudu lagi, berarti wudunya jin ini bahasa apa? Karena belum diterima, belum jatuh perintahnya masih ada pada itu, harus wudu. Antum habis sholat barusan sebelah antum ada ustaz, antum ngangkat kakak kaki mentut habis itu, setelah salat disuruh sholat lagi sama ustaznya, berarti sholat antum tidak sah. Namanya fasidah, batil. Berarti harus diulang. Paham? Dan mendatangi perkara yang akan membatalkan amalan itu hukumnya haram. Ada asal jelas. Hukumnya apa? Haram. Karena itu termasuk dari bermain-main dengan agama, istihza, bercanda, atau bermain-main dengan agama ini. Syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya adalah ini karena penting bagi kita, bukan untuk kita kerjakan, tapi jauhi. Karena pada saat kita harus Allah syar'i wa la yaqin wa man la yaqin syarra min al-khairi yaqau fihi. Saya mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat kejelekan, akan tetapi saya mengetahuinya untuk menghindari kejelekan tersebut. Karena orang-orang yang tidak mengetahui kejelekan, mana yang jelek, mana yang baik, misalnya dia akan jatuh ke dalam kejelekan tersebut pada suatu hari. Maka perlu bagi aku untuk mengetahui hal ini. Dan di antara pembatal puasa, perusak puasa, ada yang tentunya merusak pahala itu, tidak amalannya. Ada yang merusak pahala dan amalan. Yang pertama merusak pahalanya tanpa amalan. Yang kedua merusak pahala serta amalan. Di antara yang merusak pahala, mengurangi kadar puasa itu, tetapi puasanya masih tetap sah, cuma amalannya tidak tahu sempurna atau tidak, atau bahkan tidak ada amalan sama sekali. Nabi SAW bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'." Betapa banyak orang yang dia ini tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali rasa lapar saja. Antum dari pagi sampai sore sebentar lagi buka puasa, lapar ujian, habis sholat ujian tambah lapar karena harus berpikir keras, tapi pas buka puasa ternyata tidak dapat apa-apa. Ini rugi orang ini. Dan juga ada Nabi SAW lebih memperjelas maksud orang-orang yang tidak mendapatkan pahala ini seperti apa. Kata Nabi SAW, "Man lam yada' qawla az-zuri wa ya'mal bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan zur, ucapan kalam fahish, apa bahasa Indonesia-nya apa? Ucapan yang keji dan perbuatan yang keji, masuk di dalamnya antum gibah tentang teman antum, gibahin ustadznya,
Ustaz yang gibahin antum. Loh, siapa bilang ustaznya tidak gibahin antum? Kadang-kadang gibahin antum aja. Pengen tahu silakan dan bisa. Ya. Antum berbuat curang di dalam ujian. Rokeannya ditulis di sini, ditulis di celananya dengan berbagai macam cara. Maka yang seperti ini termasuk perbuatan yang tidak layak untuk dikerjakan. Karena Allah Subhanahu wa taala kata Nabi SAW, "Falaisa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu." Allah tidak ada keperluan terhadap orang yang meninggalkan makan dan minumnya. Tidak butuh Allah dari ini. Allah tidak akan memberikan dia pahala. Dan kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali ibni Adam lahu." Setiap amalan anak Adam itu adalah untuk dirinya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu adalah untuk kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bi, dan saya yang akan membalas puasa itu sendiri. Kalau yang lain, amalan-amalan yang lain, antum dicatat sama mereka. Fulan hari ini mengerjakan ini, nanti pahala dalamnya. Kalau puasa, Allah sendiri yang akan yatakaffal bi iqta'i tawar. Allah sendiri yang akan ngasih pahalanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasiyatu junnah." Dan puasa itu adalah perisai. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, dan kalau misalnya telah datang hari puasa salah seorang dari kalian, fala yarfuth, jangan ngomong hal-hal yang keji, hal-hal yang jorok. Wala yaskhab, jangan teriak-teriak cari permasalahan sama orang lain. Jangan berbuat bodoh. Jangan mengundang hal-hal yang tidak harusnya terjadi di pondok ini. Wala yaskhab, fa in sabahu ahadun aw qatalahu. Kalau misalnya ada seseorang yang mencela diri atau memerangi diri, fal yaqul, hendaknya dia mengatakan, inni ru'un sha'im, sesungguhnya saya adalah seseorang yang berpuasa. Syahidnya di sini adalah Nabi SAW mengatakan, Allah SWT berfirman, jangan mengatakan hal-hal yang buruk, jangan berbuat hal-hal yang buruk. Di antara kebodohan adalah atau mencontoh di dalam ujian. Kemudian juga meninggalkan buku-buku ilmu itu di rak-rak tempat sepatu yang harusnya buat kaki atau rak buat buku di sini, atau taruh di lantai. Yang nanti kalau ada orang lewat di lantai. Ini menghinakan ilmu. Hendaknya tidak atau terlalu berlebihan. Fakir berlebihan. Dan termasuk yang mengurangi pahala puasa itu berbuat hal-hal yang seharusnya tidak dikerjakan di sana. Di antaranya adalah akan kita bahas beberapa saat, yaitu hal-hal yang membatalkan keabsahan puasa dan juga bisa membatalkan pahala puasa. Dan pembahasan pertama adalah pembahasan yang kira-kira paling panjang, yaitu pembahasan mengenai makan dan minum. Makan dan minum. Makan dan minum itu membatalkan puasa. Dalilnya dari mana? Minal kitabi was sunnati wal ijma'. Dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma' para ulama. Dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Thumma atimmus siyama ila al-layl."
makan dan minumlah kalian sampai akhirnya jelas untuk kalian benang merah dan benang putih dari berupa fajar. Dan firman Allah SWT, hatta yatabayyan, harf kalimat hatta tufidu al-ghayah wal intiha. Tufidu mana? Al-ghayah wal intiha. Maknanya apa? Hukum setelahnya berbeda dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya boleh makan sampai kapan? Terbitnya fajar. Berarti setelahnya fajar boleh makan tidak? Tidak boleh. Kemudian kata Allah SWT, "Tsumma aqimus siyama ilal lail." Dan ila tidak yufidu al-ghayah wal intiha. Berarti setelah terbitnya fajar mulai berpuasa. Sampai kapan? Sampai datang waktu malam. Setelah malam masih berpuasa? Tidak. Setelah malam sudah tidak berpuasa lagi. Dan ini adalah kesempurnaan dari di antara marhalah berpuasa yang turun ke kaum muslimin. Masih enggak? Lupa ya. Ilmu itu memang gampang move on ya. Allah Musta'an. Dan dalam sunnah Nabi SAW pernah bersabda, atau dari firman Nabi SAW bersabda, Allah SWT berfirman dengan mirip hadis yang barusan kita baca, tetapi ada bagian yang berbunyi, "Innahu li wa ana ajzi bih." Sesungguhnya puasa itu adalah diriku dan saya yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Mereka meninggalkan syahwatnya, kenikmatannya mereka, dan juga makanan mereka karena diriku. Berarti makan dan minum itu haram. Dan kalau dilakukan saat berpuasa batal. Dan ini juga sudah kesepakatan kaum muslimin semuanya. Siapa makan dan minum di siang hari secara sengaja tanpa dipaksa dengan kemauannya sendiri, maka batal. Nah, dan makan, apa yang dimaksud dengan makan? Makan itu apa? Tulisan makan, masa perlu ditarik makan? Makan supaya jelas. Makan adalah memasukkan sesuatu ke dalam jauh antum, melewati mulut. Paham? Jauh itu apa? Yaitu mulai dari tenggorokan dan seterusnya sampai di perut. Bisa dipahami? Minum itu apa? Memasukkan sesuatu yang berdaya cair dari mulut antum ke dalam. Paham ya? Karena ini nanti akan berefek kepada hukum-hukum yang lain. Tidak berhenti sampai makan dan minum saja. Sehingga dari sini kita tahu bahwasanya kalau ada orang memiliki kelainan, punya kelainan, pernah dengar ada orang yang minum oli atau minum bensin, minum yang aneh-aneh, pernah tahu? Kalau dia minumnya seperti ini di tengah hari bulan puasa, batal apa enggak? Jawabannya batal. Karena itu masuk dalam kategori minum, memasukkan sesuatu yang cair dari mulutnya masuk ke dalam perut. Bisa dipahami? Ada orang siang hari tiba-tiba mainan dekat proyek sana, ambil batu, nyicip satu. Kalau tidak mainan dekat sana, ada orang ngetok-ngetok, tiba-tiba batunya hinggap langsung masuk mulutnya. Saking kecilnya tiba-tiba langsung ditelan. Tidak rasa, bahkan tidak. Jawabannya batal. Kalau dia sengaja untuk menelannya. Paham? Paham dan paham. Karena makan
Tujuannya buat apa? Kenyang. Tidak sehat sekali hidup Anda. Untuk mencari gizinya, mencari nutrisinya, sehingga makan dan minum dalam permasalahan ini itu bisa ditinjau dari dua hal. Makan dan minum dari caranya, yang kedua makan dan minum dari tujuannya. Dari caranya gimana? Semua kegiatan yang Anda lakukan memasukkan sesuatu ke mulut untuk sampai ke dalam itu membatalkan puasa. Bisa dipahami? Yang Anda berikan Anda adalah silakan nanti hiaskan kepada permasalahan-permasalahan yang baru. Kalau Anda membacakan satu persatu, insya Allah jadi baru selesai. Yang Anda kasih tahu kaidah. Semua yang dimasukkan lewat mulut, mau itu bergizi atau tidak, bermanfaat atau tidak, berbahaya atau tidak, maka membatalkan puasa. Paham? Dan tujuan dari makan adalah mencari nutrisi. Sehingga apapun yang dimasukkan ke dalam tubuh, tujuannya untuk mencari nutrisi, walaupun tidak dari jalur mulut. Paham? Disuntik, saya lemes, minta UKS, tolong disuntik nutrisi biar saya bisa kuat. Maka hukumnya apa? Puasanya batal. Kenapa? Karena tujuan dari makan adalah mencari nutrisi. Bisa dipahami? Sehingga dari sini jelas yang aku pelajari, wahai anak-anakku sekalian, bahwasanya memakai inhaler, memakai apa? Bukhok yang aku pelajari batal atau tidak? Batal atau tidak? Jawabannya tidak. Bukan masuknya lewat mulut, Ustaz. Kan masuknya lewat mulut. Ya, iya kalau itu berupa pil, obat dari apa? Obat asma, tapi bentuknya pil, atau makan, maka itu membatalkan puasa. Tetapi kalau bentuknya bukhok, inhaler saja, jelas ya. Makanya seperti itu tidak batal. Kenapa? Karena tidak ada bentuknya. Berarti harus yang masuk ke mulut ini ada apa? Ada bentuknya. Kalau bentuknya seperti udara, maka antum makan angin pun batal. Bisa dipahami? Kalau misalnya inhaler itu batal, memakai itu batal, sekarang antum makan angin, duduk di sini, terus buka mulut, batal. Kenapa bisa batal makan angin? Bisa dipahami ya? Sehingga dia tidak batal. Ini pendapat dari banyak masyarakat di Jawa ini. Adapun Asy-Syafi'iyah mereka berpendapat bahwasanya memakai inhaler itu batal. Anda kasih tahu kan F1-nya. Adapun memegang tongkat api, tongkat 8 cm berkepala api, menghisapnya, hukumnya ya, haram dan membatalkan puasa. Haram dan membatalkan puasa. Haram dan membatalkan puasa. Itu kalau kalau yang lain sama saja, karena disebut di dalam bahasa Arab oleh para ulama sebagai syurbut dukhon. Namanya juga syurb. Kalau syurb itu pasti membatalkan puasa. Jadi paham ya?
Berarti di sini aku ada kaidah pertama, semua makan dan minum itu membatalkan puasa, baik itu dari caranya, tidak peduli apa yang dimasukkan, yang penting caranya lewat mulut masuk ke dalam, atau tidak lewat mulut tapi tujuannya adalah untuk makan, yaitu apa? Mencari gizi, maka semuanya membatalkan puasa. Saya itu yang kedua adalah masalah bekal. Masalah bekal. Adapun bekal, maka hukumnya dibedakan antara orang yang membekal dengan orang yang dibekal. Zaman dahulu bekal itu tidak sama seperti zaman sekarang. Kalau ada orang yang masih mempraktekkan bekal dengan model tradisional, dia model tradisional, ya, darahnya dihisap pakai mulut, dia musuh darah, dihisap pakai mulut. Yang seperti ini membatalkan si pembekal. Karena isapannya dia itu tadi terhadap darahnya malinnatu dukhuli syai'in min adzam ila al-jawf. Dia adalah ada kemungkinan masuk darah ke bagian dalam tubuh. Wal malinnah fi mawdi'il ma'inah. Kaidah saja. Malinnah di mawdi'il ma'inah. Malinnah dhan yang kuat itu berada di tempatnya dalil. Dhan yang kuat itu berada di tempatnya dalil. Sehingga dihukumi seperti seakan-akan itu benar-benar terjadi. Sehingga dibatalkan semua orang yang menghajim menggunakan mulutnya. Ada mahjum, orang yang dibekal, maka dia batal. Kenapa? Karena orang yang setelah dibekal lebih segar atau lemes? Segar atau lemes? Intinya orang yang dibekal itu lebih lemas. Dia butuh kepada asupan dari nutrisi, asupan dari nutrisi. Makanya dia butuh makan. Sehingga dibatalkan. Dihukumi bahwasanya orang yang mahjum itu batal. Dan diglobalkan dari masalah ini bahwasanya setiap orang yang mengeluarkan darah atas tujuan kesadaran dia sendiri tanpa ada paksaan, maka puasanya batal. Kalau darah yang keluar banyak, dia mengeluarkan darah sengaja dan darahnya banyak. Ada berapa? 3. Mengeluarkan darah sengaja banyak, maka puasanya batal. Contohnya apa? Orang donor darah. Kalau donor ginjal beda. Donor dan donor darah. Tidak mungkin kalau orang donor darah, saya donor darah 10 mg aja. Itu namanya tes darah. 10 mg cuma kayak tes darah, ditusuk tes. Kayak gini batal enggak puasanya? Enggak, karena darahnya keluar sedikit. Tapi kalau darahnya banyak, ditusuk terus 3 kantong darah, maka seperti ini batal. Karena sekolahnya juga sudah disiapkan kacang hijau, jajannya masya Allah. Mending saya mokel. Enggak. Pilihlah waktu yang tepat, jangan pas puasa. Jelas ya? Sehingga orang yang cek darah batal dalam puasanya
Orang yang cuci darah batal tidak puasanya. Kenapa? Karena darah yang keluar banyak dan dia sengaja menghapus. Yang keberapa ini? Yang kedua. Ini yang kedua. Sekarang yang ketiga. Ikhraj al-mani bil mubashara aw bil istimna aw bi takrarin nazar. Tiga hal. Mengeluarkan mani dengan cara mubasyarah. Nanti kalau sudah nikah tak kasih orangnya. Al istimna, dengan cara istimna, yaitu disebut oleh para ulama sebagai al-adah as-sirriyah, kebiasaan yang rahasia. Kalau kebiasaan kita IPT harus kebiasaan IPT. Atau bitakrarin nazar, antum melihatnya terus tiba-tiba keluar. Yang seperti ini batal puasa. Dan mendatangi semua hal-hal ini dari hukumnya apa? Jangan sengaja membatalkan puasa. Adapun untuk orang yang jima, bila dia melakukan dengan sengaja tanpa ada paksaan, sadar, tidak lupa, maka dia wajib untuk memfoto dan memberikan kafarah. Yang kafarahnya harus secara berurutan. Yang pertama adalah membebaskan budak. Kalau dia tidak menemukan budak, maka silakan memberikan makan 60 orang miskin. Kalau tidak menemukan yang kedua adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa baru memberi makan 60 orang miskin. Saya tidak bisa semua, saya kan COVID, tidak punya harta sama sekali. Ya, aku juga belum nikah. Nanti kalau kita terjadi seperti ini dan tidak bisa melakukan semuanya, apa yang harus aku lakukan? Maka gugur dari antum semuanya. Berarti boleh silakan, bukan berarti aku tidak berdosa melakukannya. Kalau gugur bukan berarti tidak berdosa kalau melakukannya. Nah. Dan ini adalah salah satu dari kafarah yang bisa dibatalkan. Kalau orang yang tidak mampu, satu dari 2 bentuk kafarah yang kalau tidak mampu semuanya, maka tidak wajib bagi dia. Ini satu dari 2 yang ada. Satunya yang besar. Tadi apa? Ikhraj al-mani. Dan keluar dari sini khurujul mani bil marad. Tidak apa-apa tiba-tiba keluar mani. Keluar tidak batal. Atau keluarnya tatkala itu sedang tidur, maka ini tidak batal puasanya. Tapi butuh asuhan. Orang itu batal harusnya. Bagaimana dengan mati dari wajib? Apakah juga membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Hukumnya khusus pada mati. Jelas. Yang berapa? 3. Ya. Yang keempat adalah niat shaum, membatalkan niat puasa.
habis ujian panas-panas harus puasa. Antum membatalkan kalau itu batal puasanya karena di antara syarat berpuasa apa? Niat. Kemarin sudah belajar sama-sama. Niat ini harus ada sebenarnya. Ya. Kalau ada batal, walaupun aku tidak makan setelah itu batal. Dan barang siapa? Berarti ada berapa? 4 ayat. Dan barang siapa yang melakukan ini aja yang anak sampaikan lagi, barang siapa yang melakukan dari semua hal ini karena adanya uzur, maka dosanya dilewatkan oleh Allah SWT. Tidak dianggap, dosanya tidak dianggap, tapi tetap wajib apa? Contohnya apa? Makan siang hari, uzurnya apa? Sabar, maka tidak berdosa. Jelas? Makanya tidak berdosa. Tapi harus diganti dengan kodok atau ibadah. 11-12 apa bedanya kodok sama ibadah? Kalau ibadah itu masih berada di waktu alamnya. Kalau kodok waktunya sudah berlalu, sudah keluar waktu. Jelas. Karena puasa tidak bisa sehari puasa 2 kali. Saya sehari dari pagi sampai sore saya puasa 2 kali. Ya apa? Kaki bermusim. Tidak bisa. Nah, harus mengkodok. Dan kalau ada orang yang mengerjakan salah satu dari 4 hal tadi secara nisyan, lupa, saya lupa lagi puasa terus minum, terus makan, maka puasanya tetap sah. Tapi kalau lagi tengah-tengah, kamu lagi puasa, yang ada di mulutnya dikeluarkan, nggak boleh sebentar, nanggung. Tak, kalau saya terus tak minum baru tak lanjut puasa. Yang kayak gini batal, jelas. Kalau lagi makan lagi enak, terus sama nanggung kan puasa, langsung dikeluar, jelas. Kalau habis dikeluarkan terus ada yang selintar, jelas. Ada yang nyangkut di gigi, sudah dikeluarkan, tapi ada yang nyangkut di gigi, tiba-tiba tidak terasa masuk ke mulut, batal tidak? Jawabannya karena ini susah untuk dijaga. Kalau kecil banget, kalau antum bisa ngelepeh, antum korek terus antum keluarkan, maka batal kalau antum keluar. Kalau antum keluar maka batal. Tapi kalau misalnya tidak sengaja, susah. Ini ada di bagian belakang, misalnya tak sampai pakai gigi, saya pakai gigi, pakai lidah, tiba-tiba masuk ke dalam. Yang seperti ini tidak batal, karena susah untuk dijaga. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang melakukan hal ini yang tadi kita bahas karena jahil itu ada 2. Yang sini jahil basi, maksudnya jahil basi atau jahil murakkab pun tidak apa-apa. Jahil murakkab pengeruk, jimat enggak apa-apa. Yang kayak gini, kalau misalnya melakukan sesuatu yang melanggar
puasa sampai akhirnya dia harus membatalkan karena jahil, maka dilihat dia mengerjakan apa terlebih dahulu. Kalau dia makan, minum atau jima, maka puasanya batal. Kok bisa batal? Karena tiga hal ini jelas. Orang awam pun tahu, ya. Orang awam pun tahu, makan minum pas puasa tidak boleh, jima pas puasa tidak boleh. Kalau ada orang tidak tahu masalah ini, tidak diberi uzur dan harus diajari. Paham ya? Tetapi kalau selain daripada ini, contohnya seperti tadi, ada makanan yang gigi, dia tidak tahu terus dikorek-korek, terus ditelan. Padahal bisa untuk melukainya. Yang seperti ini tidak batal, karena ini adalah termasuk dari itu umur, perkara-perkara yang terlalu detail. Jarang orang itu tahu, bisa dimana. Tapi kalau misalnya ini adalah perkara yang umum di luar, semua orang itu tahu, orang awam pun tahu, yang sebenarnya tidak ada kasih uzur. Ya. Nah, kemudian kalau ada orang yang melakukan hal ini, 4 hal tadi, sengaja makan, sengaja paham, maka orang seperti ini berdosa dan dia harus mengganti puasanya. Tidak harus kafar, tidak perlu melakukan kafar kecuali kalau dia jima. Munculnya kafar di dalam puasa itu kalau orang tersebut jima. Di sini dia hanya perlu mengganti puasanya saja, tapi dia berdosa. Dia harus habis makan, dia harus berhenti, dia beristighfar, lalu dia bertaubat kepada Allah SWT dan harus mengganti puasanya setelah bulan Ramadan. Bisa dipahami? Kecuali kalau orang tersebut adalah orang yang tua renta atau orang yang penyakitan. Gimana saat penyakitan? Penyakit yang buat dia itu tidak bisa untuk puasa. Kalau gudikan itu tetap bisa puasa ya. Cangkang itu tetap bisa puasa. Sehingga ini bukan untuk jelas ya. Ini yang dimaksud penyakit adalah penyakit yang membuat dia itu tidak bisa puasa. Kalau misalnya penyakit ini lama, susah untuk sembuhnya, setahun tidak akan bisa sembuh, prediksinya seperti itu, maka dia bisa membayar fidyah. Sehingga kalau kita ringkas di sini ada 4 jenis orang. Yang pertama adalah orang yang wajib mengqadha tetapi tidak wajib untuk mengkafar, tidak wajib kafar, yaitu orang yang mengerjakan perusak puasa karena adanya uzur, wajib mengqadha tapi tidak wajib kafar. Itu orang yang melakukan pembatalan puasa tapi dia punya uzur. Yang kedua adalah orang yang wajib kafarah tapi tidak wajib qadha. Wajib kafarah tapi tidak wajib qadha. Atau wajib fidyah tapi tidak wajib qadha. Yaitu adalah asyikh al-kabir, orang yang tua renta, dan orang yang sakit menahun. Orang yang tua renta dan sakit menahun. Dan yang ketiga adalah orang yang wajib qadha tapi juga wajib kafar. Wajib qadha dan wajib kafar, yaitu orang yang menjima istrinya secara sadar dan
sukarela di siang hari bulan Ramadan. Atau dia juga wajib fidyah, yaitu diantaranya adalah orang hamil atau perempuan yang sedang menyusui. Kalau misalnya dia ini takut kepada anaknya, dia hamil tapi takut sama anaknya. Kalau saya tetap puasa, anak saya nanti kenapa-kenapa. Kalau saya tetap puasa, nanti susunya, asinya ini tidak bisa keluar. Maka di antara pendapat para ulama adalah dia wajib pokok dan kafarah. Kafarah di sini maksudnya bayar fidyah. Fidyahnya berapa? Setiap harinya membayar sekitar nisfus shahr, memberi makan seorang miskin dengan takaran nisfus shahr. Atau ada orang wajib memfoto puasa, tapi selama 1 tahun tidak difoto-foto sama dia, sampai akhirnya datang bulan Ramadan. Antum punya utang puasa dari tahun kemarin sampai sekarang belum dibayar. Apa yang harus antum lakukan? Di sini di antara pendapat para ulama adalah tetap memfotoknya dan ditambah dengan membayar fidyah. Setiap hari yang tinggalkan belum memfoto, memberi makan seorang miskin dengan takaran setengah shahr. Yang terakhir adalah orang yang tidak wajib memfoto, tidak wajib juga membayar fidyah atau membayar kafarah. Yaitu adalah orang yang berbuka di bulan Ramadan karena adanya uzur. Dia punya uzur, safar 5 hari, balik sini puasa lagi. Kemudian aftar fi Ramadan li udhri, thumma maka qabla an yamakan min al-qada. Kemudian belum bisa dia qada, dia sudah meninggal. Contohnya dia safar pergi selama 5 hari, kemudian dia lanjut puasanya, berarti punya utang 5 hari. Pas malam takbiran dia ikut takbiran. Besoknya Idul Fitri ikut sholat, setelah pulang meninggal. Dan Idul Fitri tidak boleh puasa. Kita makan minal qada. Pas pulang meninggal. Yang seperti ini tidak wajib qada, tidak wajib kafarah. Tapi kalau misalnya dia meninggalnya H+1 Idul Fitri, maka wajib memberikan fidyah. Kalau dia meninggalnya di hari di mana dia bisa memotongnya, maka dia wajib memberikan fidyah sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Hari ini Allah Ta'ala sallallahu alaihi Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan ala sabrikum wa husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.